seperti Firaun, Haman, kemudian yang paling jahat Namrud atau Raja Abraha, ia juga akan binasa. Selamat kepada engkau ahli kubur, kalian telah berbuat baik, beramal soleh dan mendapatkan apa yang Allah janjikan. Dan insya Allah kami akan menyusul kalian semuanya. Nah, sekarang kita datang ke kuburan Baqi yang terkenal. Kuburan Baqi ini disebut juga Jannatul Baqi. Arti Jannatul Baqi yaitu surganya Baqi. Kenapa kuburan ini disebut surga? Karena di dalamnya dimakamkan banyak sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Sebagian riwayat dari Imam Malik mengatakan ada 10.000 sahabat Nabi yang dikuburkan di pemakaman Baqi. Dan kurang lebih 10.000 sahabat lainnya ada yang dikuburkan di daerah Uhud setelah perang Uhud yang jadi syuhada. Bahkan sebagian dari keluarga Nabi ada di sini. Salah satunya adalah putra Nabi yang bernama Ibrahim. Karena kan Nabi itu punya putra, salah satunya yang bernama Ibrahim, yang ketika Ibrahim wafat itu Nabi sedih banget. Kemudian Allah menghibur Nabi dengan surat Inna a'toinakal kautsar. Sesungguhnya kami memberimu banyak nikmat. Nah, Ibrahim bin Rasulullah itu ada di sini. Terus putri-putri Rasulullah dikuburkannya pun di sini sama di Baqi semuanya, yaitu Sayyidah Fatimah, Sayyidah Ruqayyah, Sayyidah Ummu Kulthum, Sayyidah Zainab, semuanya ada di kuburan Baqi. Istri Nabi pun Sayyidah Aisyah juga di Baqi. Kemudian Utsman bin Affan juga sama di Baqi di sini. Sedangkan di dalam Masjid Nabawi itu ada 2 sahabat spesial yang mendampingi Nabi, yaitu Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Nah, berkaitan dengan 2 orang sahabat yang dimakamkan di sebelah Nabi, di sini tuh ada sebuah kisah. Suatu hari di puncak musim panas itu hampir 50 derajat Celcius, jadi panasnya panas banget kayak berendam di air panas. Tapi ini bukan berendam ya, bukan air, tapi ini suhu udaranya 50 derajat, bayangkan panasnya seperti apa. Akhirnya Nabi ngademnya tuh ke Biraun namanya. Kalau bahasa kita mah sumur di Arab itu besar lingkaran diameternya, terus ditutup kayak dinding. Kemudian Nabi menyuruh seorang sahabat untuk menjaga pintu supaya tidak terganggu, karena Nabi pada saat itu benar-benar pengen menyendiri. Kalau bahasa kita mah pengen me time lah. Tiba-tiba datanglah beberapa sahabat ring 1 ya, sahabat yang terdekat itu, yaitu yang pertama Abu Bakar. Kata Rasulullah kepada sahabat yang menjaga pintu sumur itu, izinkan Abu Bakar masuk, dia itu ahli surga. Kemudian duduklah Abu Bakar di sebelah kiri Nabi, menyelonjorkan kakinya ke arah sumur seperti Nabi. Jadi mereka duduk berdua berdampingan sambil menyelonjorkan kaki. Kemudian tidak lama dari itu datanglah Umar. Kata Nabi, izinkanlah Umar masuk karena dia ahli surga. Kemudian duduklah Umar di sebelah Abu Bakar. Jadi posisinya itu berjajar, yaitu Rasulullah, Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab. Di atas batu yang sama menyelonjorkan kakinya ke sumur. Kemudian setelah itu datang lagi Utsman bin Affan. Kata Nabi, izinkan Utsman masuk karena dia itu sebaik-baik pemuda surga. Pas Utsman masuk, tempat duduknya itu yang dari batu itu sudah penuh. Akhirnya Utsman duduk di seberangnya, bukan di sebelah Nabi, tapi di seberangnya ya. Para ulama kemudian mengatakan inilah salah satu di antara tanabuk atau naba, yaitu berita di masa depan bahwa nanti mereka akan dimakamkan dengan posisi seperti itu. Rasulullah, Abu Bakar, Utsman, di situ udah penuh bertiga. Akhirnya Utsman dimakamkan di seberangnya, di luar, yaitu di daerah pemakaman Baqi ini. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Tubatum wa tabawwa'tum minallahi hasanah wa khairu. Selamat kepada engkau ahli kubur, kalian telah berbuat baik, beramal soleh dan mendapatkan apa yang Allah janjikan. Dan insya Allah kami akan menyusul kalian semuanya. Kita sambil berjalan ini dengan mengingat
beberapa janji-janji Nabi tentang masalah kematian. Bahwa setiap orang pasti akan mati, walaupun dia sesoleh Abu Bakar, sesoleh Umar, sesoleh Aisyah, bahkan Nabi dan Rasul pun pasti akan diwafatkan. Atau dia yang paling durhaka pun seperti Fir'aun, Haman, kemudian yang paling jahat Namrud, atau Raja Abraha, ia juga akan binasa. Jadi kematian itu datang kepada siapapun, baik orang yang soleh ataupun kepada orang yang tolih. Sehingga kalau kita berpikir mau durhaka kepada Allah, biar nggak mati, nggak ngaruh. Kedurhakaan kita tidak akan menangguhkan kematian kita. Kesolehan pun sama, tidak akan menangguhkan kematian kita. Semua itu hanya memperbaiki masa depan kita. Nanti di masa depan kita itu sengsara ataupun bahagia. Tapi kehidupan setelah kematian ya. Orang yang soleh setelah wafat, maka buat dia bukan kematian tapi kehidupan. Makanya Allah berfirman, dan janganlah kamu mengira orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu mati. Bahkan sebenarnya mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Karena buat orang yang soleh, kematian itu hanyalah gerbang menuju kehidupan yang kedua dan yang abadi, yaitu kehidupan di hari akhir, atau biasa kita sebut akhirah, atau biasa kita sebut akhirat, atau bisa juga disebut hari yang tiada akhir. Tapi orang yang tolih, yang tidak soleh, maka kematian adalah gerbang kepada kebinasaan, dan kebinasaannya adalah kebinasaan yang abadi. Arti kebinasaan di sini bukan berarti hilang atau fana, tetapi kesengsaraan yang selama-lamanya abadi. Naudzubillahi min dzalik. Semoga kita semua senantiasa bisa memanfaatkan sisa umur kita untuk mengerjakan hal-hal yang baik dan membawa keimanan kita ini sampai wafat, sehingga kita menjadi seorang muslim muslimah yang husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang belum subscribe silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya supaya ada notif kalau ada video baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.